Aksi kekerasan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi dan mengiris hati kita semua. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota akhirnya resmi menetapkan seorang remaja pria berinisial G, berusia 18 tahun, sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan sadis. Tragisnya, korban dari tindakan keji ini adalah keponakan kandungnya sendiri, seorang balita laki-laki berinisial A yang masih berusia 2 tahun. Peristiwa berdarah yang terjadi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi ini dipicu oleh hal yang sangat sepele. Berikut laporan mendalam selengkapnya untuk Anda. Suasana di RT 02 RW 10 Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi mendadak gempar. Sebuah rumah kontrakan menjadi saksi bisu terjadinya tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan pada Rabu malam, 27 Mei 2026. Seorang balita tak berdosa berinisial A ditemukan tewas mengenaskan dengan puluhan luka tusuk di sekujur tubuhnya. Saat petugas kepolisian pertama kali tiba di lokasi kejadian, pemandangan mengerikan langsung tersaji. Di dalam kontrakan tersebut, polisi mendapati 2 orang tergeletak dalam kondisi luka parah. Sang balita, A, ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Sementara sang paman, yakni remaja berinisial G, ditemukan masih hidup namun bersimbah darah dengan luka sobek di bagian pipi dan mulut, serta luka tusukan di dadanya. G langsung dilarikan ke RSUD Jati Sampurna untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Setelah kondisi medis tersangka berinisial G berangsur membaik, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Andi Muhammad Iqbal, langsung bergerak cepat melakukan interogasi mendalam. Di hadapan para penyidik, pemuda berusia 18 tahun tersebut akhirnya mengakui seluruh perbuatan kejinya terhadap sang keponakan. Berdasarkan keterangan resmi pihak kepolisian, motif utama yang membuat tersangka gelap mata ternyata dipicu oleh kekesalan saat bermain game daring. Bahwasannya ketika dia bermain game Mobile Legends, sang korban balita naik ke punggungnya yang mengganggu dia sedang bermain game. Kemudian G emosi dan langsung ke dapur mengambil pisau dan langsung menancapkan pertama itu di kepala korban. Kemudian dilanjutkan ke badan. Berdasarkan hasil visum RS Polri, khusus di wajah saja ada 20 tusukan, kemudian di badan ada 12, jadi total kurang lebih 32 tusukan. Hanya karena merasa terganggu saat bermain game Mobile Legends, G tega melayangkan 32 tusukan menggunakan pisau dapur ke tubuh balita malang yang belum mengerti apa-apa tersebut. Sungguh sebuah tindakan di luar nalar sehat manusia. Namun, di balik tindakan brutal tersebut, pihak kepolisian juga menemukan fakta mengejutkan lainnya. Selain karena faktor emosi sesaat, tersangka G mengaku tega menghabisi nyawa keponakannya karena kerap mendengar bisikan-bisikan gaib untuk segera bertemu dengan Tuhan. Penyelidikan lebih lanjut mengenai latar belakang psikologis tersangka pun langsung dilakukan oleh petugas. Berdasarkan pelacakan rekam jejak medis dan pemeriksaan saksi-saksi, diketahui bahwa G ternyata memang memiliki riwayat gangguan jiwa dan sempat dibawa ke psikiater. Indikasi ini diperkuat dengan ditemukannya obat-obatan penenang yang wajib dikonsumsi secara rutin oleh tersangka di lokasi kejadian. Tragisnya, diketahui bahwa G sudah 2 hari tidak mengonsumsi obat-obatan tersebut sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Meskipun memiliki indikasi gangguan jiwa, proses hukum terhadap G tetap berjalan. Atas perbuatan kejinya yang telah menghilangkan nyawa seorang anak, G kini dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, subsidiar pasal 458 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Remaja ini terancam hukuman penjara paling lama hingga 15 tahun serta denda material sebesar 3 miliar rupiah. Tragedi di Jati Sampurna ini menjadi tampar keras sekaligus pelajaran berharga bagi kita semua
mengenai pentingnya pengawasan ketat terhadap anggota keluarga yang memiliki riwayat gangguan psikologis, terutama dalam kepatuhan konsumsi obat-obatan medis. Kita tentu berharap keadilan hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya bagi mendiang balita A.